Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua, di mana kami rindu juga menyapa kembali semua sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan lewat firman Tuhan pada saat ini, renungan yang akan kami bawa. Ya, puji Tuhan, baiklah kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kembali lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kau mendahului semuanya bagi kami. Engkau Allah Roh Kudus yang akan bekerja lewat pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan yang baru bagi kami. Singkapkan, bukakan arti daripada firman-Mu, sehingga kami umat-umat-Mu menjadi umat-umat yang semakin mengerti, semakin dewasa, semakin dituntun untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sehingga lewat kehidupan kami banyak orang yang diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai untuk menyampaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, luar biasa kebaikan Tuhan yang kita rasakan, kita yang alami di sepanjang hari lepas hari yang kita jalani, bahkan sepanjang hari kita sudah lalui ya dengan segala aktivitas kita, sehingga pada saat malam kita boleh ada dan beristirahat kembali untuk mengistirahatkan tubuh jasmani kita yang sudah lelah sepanjang hari kita beraktivitas ya. Puji Tuhan, mari di hari-hari ini meskipun kehidupan kita sepanjang hari ya dipenuhi dengan kesibukan, kita mengalami kelelahan, tetapi jangan pernah lelah untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah bosan untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan kita di dalam kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan, di mana pada saat malam hari ini kami rindu berbagi firman Tuhan yang sangat memberkati pribadi kami. Ya, mari kita melihat kembali dalam Mika pasal 7 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Kami akan baca. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Puji Tuhan, kita melihat firman Tuhan pada saat malam hari ini berkata, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan ya. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Siapakah Allah seperti Allah yang kita sembah, yang sanggup mengampuni kita, yang sanggup memaafkan segala dosa dan kesalahan kita ya, yang kita lakukan, yang kita buat ya, yang menyakitkan hati Tuhan. Ya, kita tentunya menyadari dalam kehidupan saya dan saudara, kita seringkali melakukan segala dosa-dosa, kesalahan yang menyakitkan hati Tuhan. Bahkan juga menyakitkan saudara-saudara kita ya, yang ada di sekitar kita. Ya, bagaimana firman Tuhan ini katakan, siapa Allah seperti Dia yang dapat kita samakan ya, yang sanggup mengampuni kita, yang sanggup memaafkan saya dan saudara ya. Begitu banyak dosa kesalahan yang kita lakukan, Tuhan sanggup mengampuni kita, Tuhan sanggup memaafkan saya dan saudara. Dengan kita kembali kepada Dia, dekat dengan Dia, membuka hidup saya dan saudara agar Tuhan bertakhta dalam kehidupan kita ya, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Jika kita masih hidup dalam dosa, ya kita masih tinggal dalam tabiat-tabiat dosa, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya damai sejahtera. Ya, kita akan mengalami kekhawatiran, mengalami kehampaan ya dalam hidup saya dan saudara, mengalami kekosongan ya, mengalami kekecewaan yang berkepanjangan karena ada dosa dan kesalahan yang belum kita bereskan kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya siapa
Ya, Allah yang kita dapat samakan dengan Allah yang kita sembah, yang sanggup mengampuni kita, yang sanggup memaafkan segala dosa dan pelanggaran saya dan saudara. Ya, Dia Allah yang sanggup melepaskan kita dari segala ikatan-ikatan dosa dan mengampuni dosa-dosa kita dan memaafkan segala kesalahan kita. Tinggal diri kita yang mau ya mendekat kepada Tuhan. Tinggal pribadi saya dan saudara yang mau meresponi akan kebaikan Tuhan itu. Dia Allah yang luar biasa, yang penuh dengan belas kasihan-Nya. Dia tidak akan selamanya murka bagi saya dan saudara. Ya, Tuhan tidak selamanya murka bagi saya dan saudara. Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, yang sanggup mengampuni kita, yang sanggup memberikan kita ya belas kasihan dan pengampunan. Ya, mari di hari-hari ini jangan katakan kepada dirimu, dosa saya sudah banyak, dosa saya tidak dapat diampuni. Saya orang yang sangat berdosa, begitu banyak kejahatan yang saya lakukan, saya tidak mungkin diampuni. Ya, jangan pernah ya katakan itu dalam kehidupan saya dan saudara. Sesungguhnya Tuhan sanggup mengampuni dosa-dosa kita. Ya, tinggal saya dan saudara untuk mendekatkan diri kembali kepada Tuhan, membuka hidup kita, membuka hati kita untuk mengundang Dia tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dibaharui oleh Tuhan, yang dipulihkan oleh Tuhan, dan menjadi orang yang berbahagia. Karena firman Tuhan katakan berbahagialah orang-orang yang diampuni dosanya, ya, diampuni pelanggarannya. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang banyak hartanya, ya, banyak uangnya. Tidak ada, saudara. Yang berbahagialah orang yang diampuni dosa dan pelanggarannya. Karena apa? Di saat kita telah diampuni oleh Tuhan, kita merasakan damai sejahtera itu mengalir dalam kehidupan kita, ya, bertakhta di hati saya dan saudara ya. Dia bertakhta di kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang sangat berbahagia. Jika engkau mau mengalami kebahagiaan yang kekal yang dari Tuhan, mari kembali kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Sehingga setiap kehampaan yang kita alami, kekosongan dalam hidup yang kita alami, akan Tuhan isi dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Jangan pernah katakan bahwa saya tidak bisa diampuni, saya sangat berdosa di hadapan Tuhan. Ya, itu adalah perkataan iblis yang mengintimidasi pikiran kita sehingga kita tetap tinggal dalam dosa kita, ya. Dia mengintimidasi pikiran kita, ya, sehingga kita tidak yakin bahwa Tuhan itu sanggup mengampuni kita. Tetapi mari di hari-hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk bertobat, ya. Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, ya, sehingga dosa dan pelanggaran kita dibuang oleh Tuhan di tubir-tubir laut yang paling dalam. Tidak akan pernah Tuhan ingat kembali segala dosa dan kesalahan kita. Dengan siapa kita dapat menyamakan Tuhan Yesus yang kita sembah ini? Dengan siapa kita dapat menyamakan Dia? Karena Dia yang sanggup mengampuni dan menyelamatkan jiwa saya dan saudara. Yang memberikan kita damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Kebahagiaan yang kekal yang Tuhan berikan. Yang dikerjakan di dalam hati dan pikiran saya dan saudara. Ya, jangan pernah katakan saya tidak bisa, ya, meninggalkan dosa-dosa saya. Kalau kita masih betah tinggal dalam tabiat-tabiat dosa, ya, kita masih terikat dengan dosa tapi tidak ada mau tindakan untuk meninggalkan dosa-dosa, bagaimana kita menjadi orang-orang yang berbahagia? Kita adalah orang-orang yang terikat, ya. Tapi mari bertindaklah dengan iman. Perkatakan bahwa Tuhan sanggup melepaskan saya dari setiap ikatan-ikatan dosa yang mengikat saya dan saudara, ya. Jangan pernah merasa ragu, merasa bimbang di dalam menjalani kehidupan ini. Jika Tuhan ada di pihak saya dan saudara, Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Apa pergumulanmu pada saat ini? Apa persoalanmu? Apa masalah yang kamu hadapi? Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang.
Karena Tuhan ada bersama saya dan saudaranya. Dia yang memberikan kita kemenangan dalam menghadapi setiap persoalan yang kita alami. Ya, dengan apa kita dapat menyamakan Tuhan yang sanggup mengampuni kita, yang memaafkan kita, ya. Tuhan tidak akan bertahan terus dalam murkanya. Bagaimana pada saat zaman Nabi Nuh, ya, Tuhan izinkan air bah terjadi sehingga semua makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, ya, binasa. Hanya Nuh dan keluarganya 8 orang dan binatang-binatang yang masuk dalam batra itu yang selamat. Ya, pada saat terjadinya air bah itu, ya, setelah itu Tuhan sudah berjanji tidak akan mengulangi kembali dan terjadinya air bah kembali, ya. Nah, Tuhan katakan Tuhan tidak akan bertahan dalam murkanya. Tuhan tidak akan selamanya murka bagi saya dan saudara, ya. Dia setia, dia Allah yang penuh belas kasihan kepada saya dan saudara. Dia merindukan semua kita yang ada di seluruh dunia ini diselamatkan, dimenangkan untuk Tuhan, ya. Karena firman Tuhan katakan, ya, Tuhan mengasihi saya dan saudara, ya, mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ya. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mengasihi dunia ini bukan kepada bangsa Israel saja, ya, tetapi kepada kita yang menjadi umat Israel cangkokan juga, ya. Tuhan menyatakan kasih-Nya, kemurahan-Nya bagi saya dan saudara. Mari di hari-hari ini, selagi masih ada waktu kesempatan bagi kita untuk bertobat. Jangan pernah keraskan hatimu. Jangan pernah keraskan hatimu. Jika ada suara Tuhan yang mengingatkan, menegur saya dan saudara di hari-hari ini untuk bertobat, segeralah bertobat. Jangan sampai kita terlambat untuk bertobat sehingga di saat kita mati dipanggil Tuhan kembali, kita belum bertobat. Jelas kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kita tidak akan layak masuk dalam kerajaan surga. Kita ada di neraka, ya. Mari di hari-hari ini jangan pernah meresponi setiap intimidasi iblis yang menghakimi kita setiap hari, setiap saat, ya, mengatakan bahwa kita tidak dapat diampuni, ya, terlalu berdosa kamu, terlalu banyak salah kamu, ya. Itu pekerjaan iblis yang mengintimidasi pikiran kita, ya. Mari di hari-hari ini kita mau berbalik kepada Tuhan. Dia adalah tempat pengungsian bagi saya dan saudara. Di mana kita dapat mengungsi di hari-hari ini, ya. Mencari pertolongan, mencari perlindungan, mencari damai sejahtera, mencari keselamatan jiwa kita. Kepada siapa kita mengungsi? Tidak ada, saudara, selain kepada Tuhan, ya. Coba kita melihat di dalam Nahum pasal 1 ayat 7. Nahum pasal 1 ayat 7, di sana dikatakan, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesesakan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, kita melihat di sini Tuhan adalah tempat perlindungan kita, tempat pengungsian, ya. Tuhan itu baik bagi saya dan saudara. Dia mengasihi kita, Dia mengampuni kita, ya. Tinggal kita yang mau berbalik kepada Tuhan, ya. Jangan keraskan hatimu di hari-hari ini, ya. Jangan keraskan hatimu betah tinggal dengan tabiat-tabiat dosa yang masih mengikat saya dan saudara. Jika engkau mau dilepaskan oleh Tuhan, mari datang kepada Dia. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, lepaskan saya dari ikatan dosa ini. Ya, sebut dosa apa yang sedang mengikat engkau pada saat ini. Ya, dosa apa yang sedang mengikat kehidupanmu pada saat ini, sebut itu, katakan itu kepada Tuhan. Tuhan, lepaskan aku dari ikatan dosa ini. Ya, selamatkan aku, katakan kepada Tuhan. Tuhan akan melepaskan saya dan saudara. Ya, mari di hari-hari ini jangan pernah keraskan hatimu. Jangan pernah, ya, katakan kepada dirimu bahwa engkau tidak akan pernah diampuni. Tuhan masih memberikan kesempatan dan
kemurahannya bagi saya dan saudara. Di hari-hari ini kita masih ada di zaman kemurahannya. Mari responilah kasih Tuhan. Kita melihat begitu banyak jiwa-jiwa yang bertobat, begitu banyak penuaian sedang terjadi ya. Ya, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Injil telah disampaikan ke seluruh permukaan bumi. Ya, firman Tuhan katakan, ya, firman Tuhan ini harus disampaikan kepada bangsa-bangsa. Ya, jadi setiap orang yang mendengarkan firman, setiap orang yang meresponi firman, dia akan dipulihkan, dia akan dimenangkan, dia akan diselamatkan. Ya, jika engkau telah mendengarkan firman Tuhan yang telah menyentuh hatimu, yang telah menyentuh kehidupanmu, jangan pernah keraskan hatimu. Karena engkau telah mendengarkan suara Tuhan untuk menegur engkau, mengingatkan engkau, ya, untuk bertobat. Ya, jangan keraskan hati. Jangan keraskan hatimu. Mari berbalik kepada Tuhan. Dia adalah tempat pengungsian saya dan saudara di hari-hari ini. Di masa-masa yang sukar ini, ya. Pada masa-masa corona yang sedang terjadi, kemana kita dapat mengungsi, ya? Disitulah orang-orang banyak bertobat, ya. Di zaman corona yang sedang terjadi ini dari tahun 2020 sampai tahun 2021 ini, kurang lebih hampir 2 tahun sudah terjadi, ya. Banyak jiwa-jiwa bertobat, banyak orang-orang datang kepada Tuhan. Karena apa? Kemana kita dapat mengungsi? Ya, kemana kita mencari pertolongan? Kekayaan, keuanganmu tidak bisa menyelamatkan kita. Ya, harta benda yang kita miliki, hikmat, kepintaran yang kita miliki tidak menyelamatkan kita. Ya, tidak bisa menyelamatkan kita di masa-masa kesukaran ini. Ya, yang menyelamatkan kita hanyalah Tuhan. Dia adalah menara yang kuat bagi saya dan saudara. Ya, kemana kita dapat lari? Dia adalah tempat pengungsian kita. Dia tempat kita berseru, berharap, bersandar di hari-hari ini. Karena dia sumber segala-galanya bagi saya dan saudara. Sumber kehidupan, sumber keselamatan jiwa kita, sumber kebahagiaan, ya, sumber pengampunan bagi saya dan saudara. Tuhan ya saja yang sanggup mengampuni kita dan memaafkan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Sebesar apapun dosa yang kamu lakukan, ya, berkali-kali kamu lakukan menyakitkan hati Tuhan, selagi masih ada kemurahan, Tuhan sanggup mengampuni engkau. Jangan pernah katakan dalam hidupmu, saya sudah berdosa, ya. Kalau engkau masih betah dalam kehidupan dosa-dosa yang kamu lakukan, kamu telah memilih kesalahan yang salah, jalan yang salah, ya. Jika saatnya kita kembali, Tuhan panggil kita kembali, ya. Mati. Kalau kita mati di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang berbahagia. Tetapi kalau kita mati di dalam dosa, kita menjadi orang-orang yang masuk dalam neraka, ya. Kita akan mengalami penyiksaan yang kekal, ya. Penyiksaan yang kekal itu ada di firman Tuhan, ya. Mari di hari-hari ini, siapa kita dapat samakan Tuhan yang sanggup mengampuni kita, dan kepada siapa kita dapat mengungsi di hari-hari ini? Tidak ada, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari sadarilah akan kehidupan saya dan saudara. Hanya Tuhan yang tempat pengungsian satu-satunya bagi kita. Dia sumber segala-galanya bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan pada saat ini, mengingatkan kita kembali, menyadarkan kita kembali, karena saya tahu semua yang membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan yang kami bagikan, saudara adalah diberkati Tuhan. Setiap saya berdoa, saya mendoakan setiap orang yang menonton renungan kami di YouTube, ya, subscriber yang ada, demikian juga yang like firman Tuhan. Kami doakan, ya. Kami sebut di dalam doa kami, siapapun mereka kami tidak kenal, tapi setiap orang yang mengaminkan firman yang kami bagikan, Tuhan memberkati mereka, Tuhan melawati mereka, Tuhan memulihkan. Jika mereka sakit, saya katakan Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Ya, ada kuasa di dalam perkataan firman. Firman Tuhanlah yang sanggup mengubah hidup saya dan saudara, ya. Di saat kita meresponi firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Firman Tuhan itu
menjamah hidup kita sehingga mengubah hidup kita. Karena proses hidup saya dan saudara adalah setiap hari kita harus dipulihkan dan diberkati dengan firman Tuhan. Keberhasilan yang Tuhan lihat ya kepada anak-anak Tuhan adalah keberhasilan iman, perjalanan iman. Bukan keberhasilan secara dunia ya, secara ekonomi. Itu nomor 2 bonus yang Tuhan berikan. Tetapi keberhasilan yang Tuhan cari adalah keberhasilan perjalanan iman kita, di mana kita senantiasa selalu dekat dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, setiap orang yang merenungkan firman Tuhan itu, mencintai firman Tuhan itu siang dan malam, dia adalah orang-orang yang berhasil ya di dalam perjalanan imannya. Ya, karena dia membutuhkan firman itu setiap hari, setiap saat. Firman Tuhan adalah makanan bagi tubuh rohani kita, agar kita kuat, agar kita tetap kokoh berdiri, ya, tetap berjalan dalam kehendaknya Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan di luar Tuhan kita pun tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, di dalam Yohanes pasal 15, ya, tidak ada ya yang dapat menyelamatkan saya dan saudara. Di luar Tuhan kita akan binasa. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari melekatlah kepada Tuhan sebagai pokok anggur yang benar itu. Karena dia sumber segala-galanya bagi saya dan saudara. Menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita, memaafkan, ya, dan dia tempat pengungsian bagi kita di hari-hari ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, ya, karena Roh Kudus sudah katakan kepada saya setelah corona akan ada lagi. Kita tidak tahu apa yang akan ada di depan kita, ya, ke depannya, ya. Mari perkuatkan iman kita dengan selalu membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya, yang dibagikan di YouTube, ya, di Facebook, di WA, kita responi, ya. Kan kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, semakin teguh di dalam Tuhan, karena kita mendengarkan firman Tuhan itu di dalam hidup saya dan saudara. Ya, puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat kami bagikan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang singkat yang telah kami dengar. Biarlah lewat firman Tuhan ini menguatkan, menegurkan, mengingatkan kami kembali. Agar kami senantiasa kembali kepada Tuhan, mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah sanggup memulihkan setiap kehidupan kami yang terikat dengan dosa. Jika ada di antara umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan pada saat ini, mereka masih terikat dengan dosa-dosa Tuhan. Segala dosa yang mengikat mereka, mari Tuhan lepaskan itu di dalam nama Tuhan. Tuhan bebaskan mereka, Tuhan ampuni mereka. Sehingga mereka boleh menikmati kebahagiaan yang kekal yang Tuhan berikan, yang berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah berhenti berbicara untuk menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus yang akan bekerja terus memberkati firman Tuhan ini bagi setiap gereja-Mu, umat-umat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.